Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Kita akan masuk ke segmen untuk membahas harian Kompas edisi hari ini, Minggu 2 Juni 2024, bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung saja melihat apa saja yang akan disajikan di harian Kompas edisi hari ini, Minggu 2 Juni 2024. Sebenarnya sudah terlihat sekali di sini, menarik perhatian bahwa ada sebuah foto besar. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya antusias dari warga Ende, Nusa Tenggara Timur untuk merayakan hari lahir Pancasila. Karena kita tahu hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Nah, ini terlihat, Saudara, foto dari warga Ende bersama selesai mengikuti upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 1 Juni kemarin. Nah, kita melihat di atasnya ini ada sebuah judul besar dengan judul Geopolitik Memanas, Pancasila menjadi pemandu bangsa. Nah, setidaknya Pancasila menjadi pemandu bangsa ini menjadi pesan dari Presiden Joko Widodo kemarin ketika memperingati hari lahir Pancasila. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Indonesia memiliki Pancasila sebagai pemandu arah bangsa. Di tengah situasi geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat selalu optimis. Salah satunya karena Indonesia memiliki Pancasila yang memandu arah bangsa. Presiden pun mengajak semua pihak memperkokoh kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi yang juga bagian dari pengamalan Pancasila, terutama di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Kita lihat ke sorotan lain, Saudara. Ini tidak kalah menarik sebenarnya. Kalau kemarin selain memperingati hari lahir Pancasila, ada juga euforia yang memang sudah tidak diterelakkan lagi bahwa kemenangan dari Persib di Liga 1 Indonesia begitu membuat Bandung menjadi lautan biru sambut Persib. Nah, ini juga menjadi pembahasan di harian Kompas hari ini. Ini menjadi judul juga tentunya, di mana Bandung lautan biru sambut Persib di sepanjang Sabtu 1 Juni kemarin. Dan kalau bisa dilihat, kedatangan tim sepak bola Persib juara Championship Series BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 juga sangat meriah. Mampu menaklukkan Madura United di partai final, Persib akhirnya memuaskan dahaga juara selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat bagaimana euforianya, ini juga terlihat juga dari foto yang disajikan di harian Kompas hari ini, bagaimana kemeriahan dari Bobotoh sebut untuk mendukung Persib Bandung merayakan gelar juara Championship Series BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024. Nah, ini juga sangat menarik karena kita lihat bagaimana penantian yang cukup panjang tentunya, di mana jurus menaklukkan setelahnya ini kita akan ada pemberitaan lain atau judul lain. Ini cukup menarik sekali sebenarnya, Saudara, mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi atau merayakan Idul Adha. Ini ada tips and trick juga yang disajikan di harian Kompas edisi hari ini, di mana jurus menaklukkan hewan agar tak terjengkang. Nah, ini cukup unik sekali. Jadi di sini juga ada disajikan bagaimana tipsnya, di mana pisau telah diasah, tali penjerat dan strategi untuk meringkus hewan telah disiapkan. Nah, ini dilakukan para juru sembelih atau jagal hewan yang akan bertambah kesibukannya saat Idul Adha. Jika tidak ada persiapan, mereka bisa disepak atau diseruduk hewan hingga terjengkang. Nah, ini harus berhati-hati. Maka ini akan ada informasinya juga. Meski telah bertahun-tahun menjadi juru sembelih hewan, ini ada contoh kasusnya juga di sini, yakni Irfan Sanjaya. Dia selalu berhati-hati saat menjalankan tugasnya. Dan dia juga sadar selalu akan bahaya yang mengintai setiap kali menyembelih hewan besar dan kuat. Seperti yang dialami beberapa tahun yang lalu saat mendapat tugas menyembelih 13 sapi kurban di sebuah masjid di Bekasi. Saat itu, ia berpikir sapi yang akan disembelih semuanya sapi lokal seperti biasanya. Nah, itu dia tips and triknya. Kemudian juga kita lihat di berita lainnya, Saudara. Di halaman 15 di sini dengan sorotan lainnya terkait dengan bagaimana kesiapan Indonesia kirim pasukan perdamaian. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Hal ini disampaikan menyusul tawaran gencatan senjata Israel Hamas yang diajukan oleh Amerika Serikat.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih Indonesia menyatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian itu bagian dari upaya Indonesia mendorong terwujudnya perdamaian abadi di wilayah tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa membaca harian Kompas edisi hari ini atau Anda bisa mengaksesnya di situs kompas.id.